Oke, baik. Pada modul kali ini kita akan membahas tentang menampilkan data menggunakan Eloquent seperti pembahasan pada tutorial sebelumnya. Di sini kita masuk ke Visual Studio Code, kita ke karyawan controller. Di sini kita close dulu beberapa kita masuk ke karyawan controller bukan di bagian kita ke indeks, kita masuk ke indeks karyawan. Di bagian indeks karyawan, di bagian sini, di sini kita hapus saja script ini. Kita hapus, kita masukkan karena kita akan menampilkan data karyawan. Table. Setelah itu kita enter, di bagian sini kita masukkan th. Setelah itu kita enter, kita tab. Setelah itu kita masukkan tr /tr. Bagian sini kita enter, kita tab lagi, kita masukkan th /th. Seperti ini. Kita masukkan yang pertama namanya, nama. Setelah nama, alamat. Setelah alamat kita tambahkan opsinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian sini kita tambahkan, karena ada tag pembuka di sini, kita tambahkan tag penutupnya. Setelah itu kita masukkan add for each variabel karyawan s variabel k. Setelah itu kita enter, kita masukkan r. Tetap di bagian sini kita masukkan td /td Nah, seperti ini. Kita masukkan yang pertama nama juga, buka kurung kurawal, variabel k kita uraikan nama, tutup kurung kurawal. Di bagian sini alamat, variabel k kita uraikan alamat, dan di sini kita buat
opsi hapus dan ubahnya. Kita masukkan ref sama dengan tanda kutip slash karyawan slash edit slash buka kurung kurawal variabel k kita uraikan ID, tutup kurung kurawal. Di sini kita masukkan ubah. Bagian sini kita tambahkan dulu tanda kutip ubah. Setelah itu tag penutupnya dan enter kita buat di bagian sini ref sama dengan tanda kutip slash karyawan slash hapus slash buka kurung kurawal variabel k kita uraikan ID dan tutup kurung kurawal tanda kutip hapus. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian bawahnya kita tambahkan enforge. Add enforge. Nah, seperti ini. Kita enter, kita tambahkan di bagian sini. Nah, seperti ini kita save all. Kita coba ke browse, kita tes. Di sini kita ketik localhost ketik 2.8000/ karyawan. Tunggu. Nah, di sini dia error di bagian indeks karyawan line 23. Kita ke indeks line 23. Nah, di sini kita lupa tutup kurung kurawal. Nah, kita coba Ctrl S, kita kembali, kita refresh. Masih salah di undefined line 22. Line 22. Dan di sini kita coba hapus ini. Kita save. Kita kembali ke browse, kita refresh. Di sini juga masih error. Kita coba di sini variabel k. Setelah itu di sini variabel k kita
Kita simpan, kita coba kembali, kita refresh ulang. Nah, di sini kita telah berhasil menampilkan data karyawan dengan Eloquent pada Laravel. Oke, selanjutnya kita akan menginsert data menggunakan Eloquent pada Laravel. Sebelumnya kita telah menampilkan data karyawan. Di sini tahap selanjutnya kita akan menambahkan tombol untuk membuat opsi tambah untuk menambahkan data baru untuk tabel karyawan. Kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Di indeks karyawan kita tambahkan tombol navigasi ref sama dengan tanda kutip / karyawan / tambah. Setelah itu tutup siku. Di sini kita masukkan tambah karyawan baru. Bisa tambah karyawan saja. Setelah itu kita seperti ini, kita Ctrl S. Setelah itu kita masuk ke WP-HP, kita buatkan root tambahnya. Kita enter. Kita masukkan root .2 get buka kurung tanda kutip / karyawan / tambah. Itu kita koma, kita kasih kutip, kita copy saja script di sini. Tapi kita tambahkan tambah karyawan seperti ini, tambahkan titik koma. Itu kita Ctrl S. Selanjutnya kita ke karyawan controller. Di sini kita akan membuat fungsi tambahnya. Sini kita ketik public function tambah karyawan. Ini kalau kita enter, kita masukkan kurung kurawal. Di sini kita ketik return view buka kurung tanda kutip tambah karyawan. Seperti ini. Selanjutnya kita titik koma. Setelah ini kita save all kita kembali. Setelah kita save all, karena di sini ada fungsi tambah, maka kita buatkan view baru dengan nama tambah karyawan.blade.php. Tambah karyawan.blade.php. Dan enter. Kita masukkan scriptnya. Di sini kita masukkan ref sama dengan tanda kutip / karyawan
Di sini karyawan, setelah itu kita buat kembalinya, kembali, setelah itu nah seperti ini. Selanjutnya kita buat form action sama dengan tanda kutip slash karyawan slash store. Setelah itu di bagian kita lihat tuh, method sama dengan tanda kutip coach. Nah setelah seperti ini tutup dan kita masukkan CSRF field dan di sini kita masukkan, kita tap dulu nama .2 input name, di sini name dulu ya, input name sama dengan tanda kutip nama tipenya teks, tipe sama dengan tanda kutip teks required, tambahkan enter. Setelah itu setelah nama alamat .2 input name sama dengan tanda kutip alamat, type-nya kita gunakan teks juga, required, tambahkan enter. Seperti ini, dan di sini kita tambahkan input tipe submit dan value sama dengan simpan. Seperti ini kita tutup sini. Di sini kita tambahkan slash form. Nah seperti ini, kita Ctrl S, kita simpan. Setelah kita save, kita ke root. Di sini kita tambahkan root store-nya. Root .2 coach buka kurung tanda kutip slash karyawan slash store, tambahkan add store titik koma, kita Ctrl S, kita simpan, kita kembali ke karyawan controller. Di sini kita tambahkan public function store buka kurung request variable request. Seperti ini, kita masukkan db.2 table buka kurung tanda kutip karyawan, yaitu kita insert ini, kita masukkan buka kurung dan array tanda kutip nama. Setelah nama
kita tambahkan sama dengan variabel request, kita uraikan nama, kita koma, di bawahnya alamat variabel request, kita uraikan alamat. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan di sini titik koma dan kita return redirect buka kurung tanda kutip slash karyawan. Nah, kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke model di karyawan.php. Di bagian sini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita masukkan protected variabel table sama dengan tanda kutip karyawan. Nah, setelah itu tambahkan titik koma, di bawahnya protected variabel fileable sama dengan tanda kutip kita masukkan array dulu. Setelah itu tanda kutip nama, kita koma alamat. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan di sini titik koma, kita masukkan keterangan mesh achievement variabel for the Setelah seperti ini, kita pilih save all. Kita ke browse, kita coba, kita refresh. Root di bagian web PHP mungkin kita salah tulis di web PHP. Di sini kita Ctrl S, kita refresh. Nah, di sini data karyawan, coba di tambah karyawannya atau di indeks. Kita enter. Di indeks kita coba di sini tanggal. Atau ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Kita save, kita kembali ke browse, kita refresh.
Nah, di sini sudah jadi, kita coba tambah karyawan. Nah, di sini kita coba masukkan Paulus, alamat 5. Setelah itu kita coba simpan. DB not found di bagian function 25. Di karyawan controller kita masuk ke karyawan controller. Di bagian sini kita coba hapus, tambahkan karyawan titik 2 create. Seperti ini, kita Ctrl S, kita simpan, kita kembali ke browse, kita continue. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan data dari karyawan baru dengan nama yang tadi saya buat. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat validasi form input pada Laravel. Kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Di bagian tambah karyawan, di sini kita masukkan, kita enter, kita masukkan add if variabel error kita has buka kurung tanda kutip nama. Setelah itu buka kurung kurawal variabel error kita masukkan first. Setelah itu nama, dan kita masukkan if. Seperti ini. Selanjutnya kita tinggal copy saja script yang ini, kita buatkan untuk alamat. Kita Ctrl C, kita paste di bagian sini. Tinggal kita ganti menjadi alamat. Di sini juga alamat. Ini kita Ctrl S, kita simpan, kita masuk ke karyawan controller. Di sini kita buatkan untuk buatkan validasi untuk karyawan. Variabel list validate buka kurung variabel request spasi, kita masukkan array tanda petik nama. Setelah itu kita masukkan sama dengan buka kurung required, kita spasi tanda kutip alamat
alamat, setelah itu required seperti ini. Di sini kita tambahkan titik koma. Kita Ctrl S, kita simpan. Selanjutnya kita coba tes. Kita refresh terlebih dahulu. Setelah itu kita coba klik di tambah karyawan. Di sini kita coba tidak memasukkan nama dan alamat pada kolom nama dan alamat. Kita coba simpan. Nah, di sini akan muncul pesan bahwa please fill out this one. Di sini kita akan diminta untuk tidak boleh mengosongkan kolom alamat dan nama. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Please fill out this file. Ini artikan bahwa kita wajib mengisi kolom yang ada pada setiap pengisian untuk data baru. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan mengupdate data dari database menggunakan Eloquent pada Laravel. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita perhatikan pada tombol edit yang kita buat. Di sini dia akan mengarahkan kita untuk mengedit atau mengupdate data yang ingin kita update atau kita ubah pada data karyawan yang sudah kita buat. Sebelumnya kita masuk ke WPHP, kita buatkan dulu root untuk edit. Root _, get buka kurung tanda kutip / karyawan / edit / id. Setelah itu kita koma, tanda petik, kita copy script di bagian sini, kita Ctrl C, kita paste di sini dan kita tambahkan add-nya edit karyawan. Nah, seperti ini. Kita titik koma, kita Ctrl S. Selanjutnya kita masuk ke karyawan controller. Di sini kita buatkan fungsi editnya. Public function edit karyawan buka kurung variabel ID. Seperti ini. Kita enter. Di sini kita masukkan variabel karyawan sama dengan karyawan _, find buka kurung variabel ID. Seperti ini. Kita tambahkan titik koma. Di bawahnya kita masukkan return view buka kurung tanda kutip edit karyawan, yaitu kita koma, masukkan array tanda kutip karyawan variabel karyawan. Nah, seperti ini. Kita tambahkan titik koma di akhir. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita buatkan view editnya. File edit karyawan .let.php. Kita enter, kita masukkan scriptnya.
name sama dengan tanda kutip slash karyawan. Setelah itu kita buat kembali. Di sini kita masukkan form action sama dengan tanda kutip slash karyawan slash update. Method sama dengan tanda kutip. Di sini kita tambahkan dulu buka kurung variabel karyawan, uraikan ID. Method poach. Kita enter, kita masukkan CSRF underscore field. Kita buat method underscore field buka kurung tanda kutip seperti ini. Kita tambahkan, kita masukkan name, nama, titik 2, input. Name sama dengan tanda kutip nama, tipenya kita gunakan teks, value sama dengan tanda kutip buka kurung kurawal variabel karyawan. Kita uraikan nama, tutup kurung kurawal. Selanjutnya di bagian bawah kita masukkan untuk alamat titik 2. Di sini dulu alamat titik 2 input name sama dengan tanda kutip alamat, tipenya dia pakai titik 2. Tipenya text, value sama dengan buka kurung kurawal, tanda petik dulu, buka kurung kurawal, variabel karyawan, kita uraikan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan input tipe sama dengan titik 2, submit, value sama dengan titik 2, simpan. Kita tambahkan pesan errornya yang ini, sehingga nanti ketika kolom tidak diisi dia akan muncul pesan error.
kita copy, kita kembali ke edit, kita paste, dan alamatnya. Di sini setelah ini kita tambahkan dulu /form seperti ini. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita akan membuatkan root update-nya. Perhatikan di sini kita menggunakan metode root. Kita ke PHP, kita enter, kita masukkan root.2 put buka kurung tanda kutip /karyawan/update. Kita koma tanda kutip, kita copy scriptnya, di sini kita paste, kita tambahkan app update, titik koma, kita Ctrl S. Kita masuk ke karyawan controller. Di sini kita buatkan fungsi update-nya, public function update. Setelah itu kita masukkan variabel ID. Di sini kita koma request variabel request. Seperti ini. Kita masuk di bagian bawah, kita masuk calculator, kita enter variabel this, kita buat validasinya, validate, buka kurung variabel request, kita koma, kita tambahkan array, kita enter. Di sini kita masukkan nama, kita uraikan required seperti ini. Kita koma, di bawahnya alamat required. Seperti ini. Kita tambahkan titik koma di bagian sini. Selanjutnya di bagian kita spasi, kita enter dulu. Di sini kita tambahkan variabel karyawan sama dengan karyawan titik 2 find variabel ID. Titik koma, kita tambahkan lagi variabel karyawan, kita uraikan nama sama dengan variabel request, kita uraikan nama. Itu kita titik koma, di bawahnya variabel karyawan, alamat sama dengan variabel request, alamat. Ini kita titik koma, dan di bawahnya variabel karyawan, kita save. Return redirect
itu kita Ctrl S, kita simpan. Setelah kita save all semua, kita coba refresh. Kita kembali dulu, kita refresh ulang. Kita coba ubah di bagian sini. Di sini kita coba kosongkan dulu. Semuanya kita kosongkan. Coba klik simpan. Not found. Di simpannya not found. Oke, not found di sini. Kita di rootnya ada kesalahan. Di bagian sini kita tambahkan ID dulu. Setelah itu kita save, kita coba refresh kembali. Dia masih not found. Di sini. Nah, kita coba, kita refresh dulu. Kita coba klik ubah. Di bagian sini coba kita kosongkan, kita tidak isi apa-apa, kita save, simpan. Nah, di sini dia akan muncul pesan error yang artinya bahwa kolom nama kolom nama wajib diisi. Di bawahnya juga sama, kolom alamat wajib diisi sesuai yang kita buat pada di sini, bagian ini. Oke. Jadi di sini saya coba ubah saja jadi jalan P2 simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan mengubah data dari tabel karyawan. Selanjutnya kita akan menghapus data dari database menggunakan Eloquent pada Laravel. Kita masuk ke di sini kita akan buatkan root hapusnya dulu untuk menangani metode hapus dalam proses penghapusan data pada database. Root _2 get buka kurung tanda kutip /karyawan /hapus buka kurung kurawal ID. Ini kita koma tanda petik, kita copy scriptnya. Setelah itu kita paste di sini. Kita tambahkan add hapus, tambahkan titik koma. Kita Ctrl S, kita simpan. Kita masuk ke karyawan controller. Di bagian ini kita tambahkan fungsi hapusnya. Public function hapus. Buka kurung variabel ID. Kita enter, kita masukkan kurung kurawal, variabel karyawan sama dengan karyawan titik 2 find buka kurung variabel ID. Kita enter di sini, kita jangan lupa tambahkan titik koma. Kita masukkan
variabel karyawan kita delete. Di sini return redirect dapetik slash karyawan. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak teman-teman juga bisa menggunakan return redirect cara seperti ini. Jadi seperti ini kita back. Jadi yang di atas kita bisa matikan. Nah, seperti ini. Kita bisa gunakan return redirect, buka kurung tutup kurung dan anak panah back seperti ini. Kita Ctrl S, kita simpan, kita kembali ke browse, kita coba kita coba hapus salah satu data di sini. Kita hapus yang paling atas. Nah, di sini datanya sudah berhasil dihapus. Kita coba hapus lagi. Nah, seperti ini. Kita sudah berhasil untuk menghapus data pada tabel karyawan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai soft deletes pada Laravel. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah pernah menyinggung bahwa kelebihan Eloquent belum selesai sampai yang kita pelajari. Masih ada banyak kelebihan Eloquent yang bisa membantu kita dalam mempercepat dan mempermudah pembuatan aplikasi atau website menggunakan Laravel. Salah satu fitur kerennya lagi adalah adanya fitur soft delete pada Laravel. Apa itu soft delete dan bagaimana cara membuat atau menggunakan soft delete di Laravel? Soft deletes adalah fitur dari Laravel untuk membuat penghapusan data sementara. Kita bisa menghapus data pada tabel, tapi data tersebut tidak benar-benar langsung dihapus, masih tersimpan dalam tabel tetapi tidak ditampilkan lagi. Saya analogikan bahwa dengan fitur soft delete ini, ibaratnya kita bisa memasukkan data ke tong sampah, seperti recycle bin misalnya, jika di Windows. Nah, data yang sudah kita masukkan ke tong sampah tersebut, kita bisa tampilkan kembali atau bisa juga kita hapus secara permanen. Misalnya lagi, ibaratnya ada beberapa barang di atas meja teman-teman. Teman-teman bisa membuang barang-barang tersebut ke tong sampah yang ada di meja terdekat. Nah, pasti teman-teman masih bisa mengambil barang yang sudah dibuang tadi dan diletakkan kembali ke atas meja. Atau mungkin teman-teman juga pernah membuang barang tersebut untuk selamanya dengan cara membakar barang tersebut. Nah, jika teman-teman pernah menggunakan CMS WordPress saat teman-teman menghapus postingan artikel, maka data postingan tersebut tidak langsung dihapus, tapi akan masuk ke menu trans atau sampah. Kita masih bisa menampilkan kembali restore postingan yang sudah dihapus tersebut. Dan kita juga bisa menghapus postingan tersebut secara permanen. Untuk mulai belajar tentang soft delete, pastikan teman-teman sudah memiliki sebuah database dan tabel yang kita olah. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dengan nama guru sebagai contoh dalam database kuliah web saya. Kalau teman-teman belum mempunyai tabel guru, teman-teman buat dulu tabel gurunya dan isi beberapa data untuk percobaan. Teman-teman bisa menggunakan migration dan menginput data dummy dengan shading dan vector, seperti yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya pada migration Laravel, Eloquent, dan membuat CRUD pada Eloquent Laravel. Jika teman-teman ingin membuat tabel guru secara manual juga bisa. Yang kita butuhkan ada kolom ID, nama, umur, kolom ID, nama, umur, create add, update add, dan
delete A. Atau jika teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa mengimport SQL. Nah, seperti ini. Jika teman-teman belum mempunyai kolom delete A, maka teman-teman bisa membuatnya secara manual. Nah, yang tadi sebelum di sini juga saya membuatnya secara manual. Kita tinggal tambahkan satu kolom setelah update add. Setelah itu kita bisa memasukkan nama, yaitu delete add dengan tipenya datetime. Setelah itu kita centang di null. Oke, demikian dulu penjelasan mengenai soft delete pada Laravel. Kita langsung masuk pada prosesnya. Nah, selanjutnya tentunya pertama kita harus perhatikan konfigurasi database yang kita buat. Karena di sini kita membuat tabel gurunya dalam database kuliah web, maka kita harus konfigurasi di env, di bagian env. Di sini. Nah, di sini kita harus database sesuai, yaitu kuliah web. Di sini saya sudah mengisikan kuliah web. Oke. Selanjutnya kita gunakan terminal. Kita buatkan dulu guru controllernya. Kita ketik php artisan make .2 controller spasi guru controller. Seperti ini, kita enter. Nah, setelah berhasil, kita periksa, kita ke controller. Nah, di sini sudah ada guru controller. Sebelumnya kita buatkan dulu root baru untuk guru controller. Kita ke web. Di sini kita masukkan root.2 get buka kurung tanda kutip / guru. Setelah itu kita koma, tanda kutip lagi, kita copy, kita paste dia, kita tambahkan guru controller dan kita tambahkan add index. Nah, seperti ini, kita tambahkan titik koma, lalu kita save. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke guru controller. Di sini kita ketikkan public function index. Di sini kita di bagian web PHP kita ganti saja jadi supaya mempermudah kita dalam mencari. Di sini kita tambahkan indeks guru. Nah, setelah seperti ini kita enter, kita masukkan variabel guru sama dengan guru .2 all buka kurung tanda kutip. Setelah itu kita enter, di bawahnya kita return view buka kurung tanda kutip guru, kita koma, buka
kita masukkan array tanda kutip guru variabel guru. Seperti itu kita titik koma. Itu kita Ctrl S, kita simpan. Di sini kita tambahkan use slash up model slash guru. Ini dia titik koma. Kita ini. Setelah kita membuat langkah selanjutnya, kita akan membuat model guru. Kita ketikkan di sini, kita masukkan php artisan me.2 model guru. Kita enter. Nah, setelah itu kita cari model guru. Nah, di sini sudah ada guru.php, kita masukkan protected use. Di sini kita masukkan protected variabel table sama dengan tanda kutip guru titik koma. Kita Ctrl S, kita simpan. Selanjutnya, karena pada controller ada indeks guru, maka kita buatkan view dengan nama index guru .blade.php. Kita enter. Kita masukkan script. Di sini kita masukkan yang pertama array sama dengan tanda kutip slash guru. Setelah itu tutup siku, kita buat data guru. Itu kita tag penutup. Kita enter, kita masukkan array sama dengan tanda kutip slash guru slash trash. Setelah itu tutup siku, kita masukkan tong sampah. Setelah itu kita masukkan lagi di bawahnya table tn th
slash th slash th. Di sini kita masukkan nama, di bawah sini kita masukkan umur. Seperti ini. Kita masukkan setelah itu kita masukkan lagi itu kita enter, kita tab, kita masukkan add for each buka kurung variabel guru s variabel g, kita enter, kita masukkan tr, tetap di sini kita masukkan td kita masukkan buka kurung kurawal variabel g, kita uraikan nama. Di sini kita tambahkan kurung kurawal, buka kurung kurawal variabel g, kita uraikan umur, tutup kurung kurawal. Seperti ini. Di bagian sini kita tambahkan di sini forage add and forage. Seperti ini. Di bawahnya di sini kita tambahkan slash table. Seperti ini. Kita Ctrl S, kita simpan. Di bagian sini kita harus tambahkan opsinya. Di bagian sini juga. Ref sama dengan tanda titik slash guru slash delete. Letaknya hapus. Sini tutup siku, kita hapus. Ini kita save, kita coba di browse, kita tambahkan localhost /2/8000/guru. Kita enter. Di sini view guru not found.
Di sini kita lupa buka kurung kurawal, kita Ctrl S, kita coba refresh kembali. Di sini pesannya guru was not found. Di sini kita masih error karena kita masuk kembali ke Visual Studio Code. Di bagian sini kita tambahkan indeks guru seperti ini. Kita Ctrl S, kita kembali ke browse, kita refresh ulang. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah muncul data dari guru-guru yang tadi kita masukkan menggunakan Packer. Selanjutnya kita ke WPHP, kita buatkan root hapus untuk menangani proses penghapusan. Kita ke WPHP. Di bagian ini kita tambahkan root baru, yaitu root hapus, root _2 get buka kurung tanda petik /guru /hapus / buka kurung kurawal ID. Seperti ini, kita koma, kita copy, kita tanda petik, kita copy script dari sini, kita pindahkan ke sini, kita tambahkan add hapus seperti ini. Kita buatkan fungsi hapusnya, kita ketik public function hapus variabel ID. Kita enter, kita masukkan kurung kurawal. Di sini kita masukkan variabel guru sama dengan guru _2 find buka kurung variabel ID, yaitu kita titik koma, di bawahnya kita masukkan variabel guru delete buka kurung titik koma. Di sini kita tambahkan return redirect buka kurung tanda petik /guru, kita titik koma. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa pengaturan pada model guru.php. Di sini kita tambahkan kita hapus dulu yang ini. Kita masukkan di sini use di sini kita masukkan use illuminate /database Eloquent /soft delete titik koma. Di sini kita masukkan use soft
deletes, use of deletes, titik koma, protected variable. Table sama dengan tanda kutip guru, titik koma, protected variable. Table sama dengan kita masukkan array, tambahkan tanda kutip delete underscore add. Setelah itu kita tambahkan titik koma. Kita Ctrl S, kita simpan. Setelah itu kita kembali ke browse. Di sini kita refresh. Di sini table line 13. Di sini kita bukan menggunakan tables, tapi kita gunakan dates seperti ini. Kita Ctrl S, kita coba refresh. Nah, dia sudah jadi. Di sini kita coba menghapus salah satu data dari guru di sini. Kita hapus yang Olga. Kita hapus. Not found. Root hapusnya mungkin ada kesalahan di root hapus. Di sini kita periksa di Visual Studio Code di bagian index. Di sini harus slash buka kurung ID. Di sini tambahkan ID. Kita Ctrl S. Kita di sini pakai hapus aja. Kita tes kembali. Function delete. Oh no. 19. Apa nih? Nah, di sini data guru yang tadi kita hapus dia masih ada pada database. Dengan di sini muncul tanggal terakhir diupdate dan tanggal terakhir dihapus. Selanjutnya menampilkan data yang dihapus atau isi dari tong sampah. Pada halaman view guru.blend.php yang kita buat sebelumnya, kita telah membuat menu tong sampah di bagian sini. Nah,
pada menu ini nantinya akan menampilkan halaman yang menampilkan data-data yang sudah kita hapus. Pada saat menu link tong sampah diklik, maka kita akan diarahkan ke root guru trace. Sekarang kita buat root barunya dulu. Untuk guru trace, kita masuk ke wphp, kita enter, kita buatkan root _2 get buka kurung tanda petik /guru /trace. Setelah itu kita koma, kita copy script dari sini. Kita Ctrl C, kita paste di bagian sini. Kita tambahkan trace. Setelah itu di bagian akhir jangan lupa untuk masukkan titik koma. Kita Ctrl S, kita save, kita masuk ke guru controller, kita buatkan function trace. Kita enter, kita ketik public function trace. Setelah itu kita enter, kita masukkan kurung kurawal, tambahkan keterangan kita akan mengambil data guru yang sudah dihapus tadi, seperti ini. Kita enter, kita masukkan variabel guru spasi sama dengan guru .2 only trusted setelah itu kita gunakan get. Tambahkan titik koma, kita return view buka kurung tanda kutip guru underscore trace, kita koma, tambahkan masukkan array tanda kutip guru variabel guru. Itu ditambahkan titik koma di akhir. Kita Ctrl S, kita simpan. Setelah kita membuatkan view baru dengan nama guru underscore trace.blade.php, kita masukkan scriptnya. Di sini kita masukkan array sama dengan tanda kutip /guru. Kita tutup siku, kita masukkan data guru. Setelah itu kita masukkan tag note. Di bawahnya kita tambahkan array sama dengan tanda kutip /guru /trace. Setelah itu kita masukkan tong sampah, seperti itu. Kita masukkan /note. Kita tambahkan enter. Array sama dengan tanda kutip /guru kembalikan underscore semua.
Seperti itu, tutup siku, kita ketik kembalikan underscore semua. Seperti itu. Seperti itu. Kita tambahkan di bagian bawahnya BR. Kita enter. Arif sama dengan tanda kutip /guru /hapus underscore permanen underscore semua. Seperti itu. Tutup siku, hapus permanen semua. Seperti itu. Tambahkan enter. Bagian bawah table TR tetap di sini kita masukkan TH /th. Kita masukkan yang pertama nama, di sini umur, setelah itu TH. Kita enter, kita tambahkan lagi. Tambahkan add for each buka kurung variabel guru s variabel g, masukkan tr /tr, kita enter, kita tab di bagian sini, kita masukkan td /td td /td, kita enter. Di sini kita masukkan kurung kurawal, variabel g kita uraikan nama. Di sini variabel g kita uraikan umur. Di sini kita masukkan tombol hapus, restart dan hapus permanen. Arif itu sama dengan tanda kutip /guru /kembali
slash variabel G kita uraikan ID. Setelah itu di sini tabel guru kembalikan, kita restore. Setelah itu kita enter, kita tambahkan array sama dengan tanda kutip slash guru slash hapus underscore permanen, itu slash variabel G kita uraikan ID tutup kurung kurawal hapus permanen. Setelah itu kita tambahkan and for each add and for each kita kontrol S. Kita coba masuk ke browse, kita di sini, kita coba refresh. Setelah kita refresh, kita tunggu dulu. Kita coba klik di tong sampah. Nah, di sini dia ada data guru, kita tong sampah. Kalau kita klik data guru, dia akan kembali ke data guru. Kita klik tong sampah, dia akan menuju ke data dari guru yang tadi kita seperti ini. Pada view guru trace.blade.php, di sini kita telah membuat sebuah tombol restore di bagian sini. Nah, yang akan mengarahkan root guru kembalikan. Jadi sekarang kita masuk ke web PHP, kita buatkan dulu root baru untuk mengembalikan data guru yang dihapus. Sama seperti proses penghapusan data, di sini kita mengirimkan data ID guru ke controller. Pada root ini kita kirimkan ID guru ke metode kembalikan dalam controller guru controller.php. Kita ketik root .2 get buka kurung tanda petik slash guru slash kembalikan slash buka kurung ID tutup kurung kurawal. Seperti itu, kita koma, kita tambahkan script ini, kita copy. Setelah itu kita paste di bagian sini.
Di sini kita tambahkan add kembalikan. Setelah itu kita titik koma di akhir, kita Ctrl S, kita save. Setelah itu kita ke guru controller.php. Di controller, di sini kita ketik public function kembalikan buka kurung ID, variabel ID. Nah, setelah seperti ini kita enter, kita masukkan kurung kurawang, kita enter variabel guru sama dengan guru titik 2 only trusted buka kurung. Setelah itu kita where buka kurung tanda kutip ID. Setelah itu kita koma variabel ID, kita titik koma. Kita enter, di bagian sini kita masukkan variabel guru, kita restore, titik koma, kita return redirect buka kurung tanda petik slash guru slash trash. Nah, pada where ID ini kita menangkap, kita masuk dulu di di bagian where ID, di bagian guru. Nah, kita where ID di bagian ini, di ID gurunya. Jadi data guru yang dihapus, jadi data guru yang dihapus ditangkap berdasarkan atau direstore berdasarkan ID nama guru tersebut. Seperti itu. Kita masuk kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita save all dulu. Jadi pada metode ini kita menangkap ID guru yang ingin dikembalikan dalam parameter metode kembalikan. Kemudian kita seleksi terlebih dahulu data guru yang ada pada tong sampah dan yang ID-nya sesuai dengan ID guru yang ingin kita restore. Kemudian kita kembalikan atau restore dengan fungsi restore. Kemudian kita alihkan halaman kembali ke root guru trash. Sekarang kita coba tes. Kita ketik localhost titik 2 8000/guru. Aku belum ada. Aku
Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita coba restore. Kita klik. Saya tadi kalau ada sendiri. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah kosong di tong sampah. Kita coba klik data gurunya. Nah, dia sudah kembali ke data guru di sini, Raden Edison utama yang tadi kita masukkan ke tong sampah. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan merestore semua data yang sudah dihapus sekaligus. Sampai di sini aplikasi Root Guru dengan fitur soft delete ini sudah sangat bagus. Tapi lebih sempurna kita akan membuatkan juga fitur untuk merestore semua data guru yang ada di tong sampah. Karena pasti pengguna akan kesulitan jika harus merestore satu persatu dari data guru dari tong sampah. Nah, pada view guru trace.blade.php kita sudah membuat link atau menu merestore atau mengembalikan semua data yang ada di tong sampah. Saat link ini diklik, akan dialihkan ke halaman guru kembalikan semua. Nah, sekarang kita masuk ke WPHP, kita buatkan rootnya terlebih dahulu. Di sini kita ketik root _2 get buka kurung tanda kutip / guru / kembalikan underscore semua. Setelah itu kita koma, kita masukkan scriptnya, kita copy aja dari sini. Kita copy, kita paste di sini. Itu kita tambahkan add kembalikan underscore semua. Seperti ini. Kita tambahkan titik koma di akhir. Kita Ctrl S. Root ini akan menjalankan metode kembalikan semua pada guru controller.php. Kita masuk ke guru controller.php. Di sini kita ketikkan public function kembalikan underscore semua. Kita enter, kita masukkan kurung kurawal, kita ketik underscore variabel guru sama dengan guru .2 only trusted. Setelah itu kita masukkan kurung dan titik koma, bagian bawahnya variabel guru, kita restore buka kurung tutup kurung, kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita enter, kita masukkan return redirect titik /guru/trash. Seperti ini, kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan. Perhatikan pada metode tersebut. Pertama, kita ambil semua data yang ada di tong sampah dan kita simpan dalam variabel guru. Seperti ini. Variabel guru. Kemudian kita kembalikan semua data tersebut ke fungsi restore. Dan terakhir tinggal kita alihkan halaman kembali ke root guru trace.
sekarang kita coba klik hapus pada beberapa data guru, kemudian masuk ke menu tong sampah dan klik pada link kembalikan semua. Kita masuk ke ini, jadi kita refresh. Kita coba hapus beberapa data di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke tong sampah. Di sini setelah itu kita akan klik kembalikan semua. Nah, seperti ini dia sudah kosong. Kita kembali ke data guru. Nah, data-data guru yang tadi kita hapus dan masuk ke tong sampah, sekarang ketika kita klik kembalikan semua, maka dia masuk kembali kepada data guru. Nah, seperti ini. Menghapus permanen data yang dihapus. Nah, untuk menghapus secara permanen, perhatikan pada tombol hapus permanen pada view gurutrace.blade.php. Kita ke gurutrace.blade.php. Nah, di sini di hapus permanen semua. Tombol ini akan kita arahkan ke root guru hapus _permanen /id guru. Sekarang kita buatkan dulu rootnya di web.php. Kita ketik root _2 buka kurung get buka kurung tanda kutip /guru /hapus _permanen. Setelah itu kita buka kurung kurawal id, tutup kurung kurawal. Seperti itu, kita koma, kita kasih tanda kutip, kita copy scriptnya, Ctrl C, setelah itu kita paste di bagian sini. Kita tambahkan add hapus _permanen, seperti itu. Kita tambahkan titik koma di akhir. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan. Nah, root ini akan menjalankan metode hapus permanen pada controller guru controller.php sambil mengirimkan data ID guru yang akan dihapus secara permanen. Kita masuk ke guru controller, kita buatkan fungsinya. Di sini kita masukkan public function hapus _permanen. Setelah itu kita tambahkan tutup kurung. Di sini kita tambahkan dulu variabel ID. Nah, setelah itu kita enter, kita masukkan buka tutup kurung kurawal, kita enter. Di sini kita tambahkan keterangan hapus permanen data guru, hapus permanen data guru, seperti itu. Kita enter, kita masukkan variabel guru spasi sama dengan guru titik 2 only press. Kita buka kurung. Di sini kita tangkap where buka kurung tanda kutip ID, kita koma, kita tambahkan variabel ID. Setelah itu kita titik koma. Di bagian bawahnya kita masukkan variabel guru force delete. Seperti itu, tambahkan buka tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita redirect buka kurung tanda kutip /guru
slash trash. Setelah itu kita tambahkan titik koma, kita Ctrl S. Nah, pada metode hapus permanen ini, kita tangkap data yang dikirim dari root. Kemudian kita seleksi data gurunya berdasarkan ID yang ada di tong sampah tentunya. Sama seperti saat kita membuat root restore. Hanya saja pada proses hapus permanen ini, kita gunakan fungsi force delete untuk menghapus data tersebut secara permanen, sehingga data benar-benar dihapus dan menghilang dari tabel guru. Nah, untuk menghapus semua data yang ada di tong sampah secara permanen, sama caranya seperti membuat fungsi restore untuk semua data guru. Bedanya, pada proses hapus permanen kita gunakan fungsi force delete. Perhatikan pada link hapus permanen pada view guru di sini. Selanjutnya kita coba ke browse, kita coba hapus permanen. Kita refresh dulu. Di sini kita ke tong sampah, kita tambahkan dulu data guru yang ingin dihapus secara permanen. Di sini kita masukkan Raden, kita hapus, Gabriela kita hapus. Nah, di sini kita coba hapus permanen 2 data guru di sini. Kita ke tong sampah. Setelah itu kita coba hapus permanen di Raden dan Gabriela. Nah, dia di sini sudah tidak ada. Data yang sudah dihapus permanen berarti tidak lagi dikembalikan ke data guru. Ketika kita kembalikan semua, kita coba periksa data gurunya. Nah, di sini untuk data guru dengan nama Raden dan Gabriela sudah tidak ada karena kita telah menghapus datanya secara permanen. Oke, sekian dari tutorial. Terima kasih.